Ya, sekarang orang itu menyatakan untuk agar Ba'alawi tes DNA. Ya, itu si Fuad udah tes DNA, uploadnya apa itu coba tanya. Nggak berani dia buka. Mumpung lagi ngumpul gitu, saya bilang bahwa Qori itu mindsetnya masih radikal. Qori itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Posisi saya adalah mencari kebenaran. Selama kebenaran itu masih unggul, tidak ada yang dapat membantah kebenaran itu. Saya masih dalam kebenaran itu. Hari ini tesis Kiai Imad belum ada yang dapat bantahkan, ya. Tapi ingat, al-ilmu saifun hadikun. Ilmu itu pedang yang sangat tajam. Idza kharaja min jubanihi, apabila dia keluar dari sarungnya, waqata'a amamah, maka putus apapun yang ada di depannya. Ingat, hari ini boleh saya mendukung Kiai Imad dalam satu tesis, ya. Tapi boleh jadi di kemudian saat dengan fakta ilmu saya akan mencari sesuatu pengetahuan yang dapat memperkuat nasab lawan. Tak ada yang menduga, dua ulama sang pejuang nasab bisa berkelahi. Mereka saling memojokkan, saling hina, saling benci. Entah gak tahu kenapa bisa begitu, padahal mereka adalah teman seperjuangan dalam membongkar nasab Ba'alawi. Ulama yang khas dengan kepala botak itu, atau yang dikenal dengan Gus Fuad Pleret, secara mengejutkan, ia klarifikasi terkait perselisihannya dengan teman seperjuangannya, yang bernama Tengku Qori muda dari Aceh. Sebelumnya, Fuad Pleret ditantang oleh Tengku Qori untuk berkelahi, bahkan Tengku Qori mengatakan dengan jelas, bahwa Tengku Qori sangat tidak suka sama Fuad Pleret. Ketidaksukaannya Tengku Qori kepada Gus Fuad, ia sampaikan dengan cara seolah membongkar perjalanannya menyerang Habaib. Bahkan, Tengku Qori mengatakan, perjuangan menyerang Habaib itu adalah sebuah politik yang sudah diatur. Bahkan, semua itu ada sutradaranya. Nah, saya tadi sudah mengcounter jawaban di balik fitnahan yang diungkapkan atau yang disebarkan oleh YouTuber yang nama YouTube-nya AWK Channel. Dan dia ini bukan YouTuber merdeka, tetapi YouTuber di bawah pesan sponsor. Ya, dia itu anak buahnya Gus Fuad Pleret. Ya, dia dapat gaji teman-teman. Ya, entah berapa entah digajinya. Ya, doakan teman-teman biar saya dapat rezeki bisa ngajak orang itu tobat untuk bisa saya gaji, karena dia kalau banyak dapat gaji ke situ dia turun teman-teman. Secara habis-habisan, Tengku Qori mengungkap rahasia di balik perjalanannya bersama Kiai Imaduddin Ustman. Tengku Qori mengaku dirinya ikut dalam perihal nasab karena tertarik dan ingin mencari kebenaran. Ia juga mengatakan, jikalau sudah ada jawaban ilmiah dari Ba'alawi, maka Tengku Qori akan ikut membenarkan bahwa Habaib adalah duriah Nabi. Tengku Qori mengatakan saya sang pencari kebenaran. Saya tidak ikut sana-sini, yang jelas, Tengku Qori akan ikut kepada kebenaran. Saya adalah mencari kebenaran. Selama kebenaran itu masih unggul, tidak ada yang dapat membantah kebenaran itu. Saya masih dalam kebenaran itu. Hari ini tesis Kiai Imad belum ada yang dapat bantahkan. Ingat, hari ini boleh saya mendukung Kiai Imad dalam satu tesis, ya. Tapi boleh jadi di kemudian saat dengan fakta ilmu saya akan mencari sesuatu pengetahuan yang dapat memperkuat nasab lawan. Bahkan hal itu sudah dimusyawarahkan dengan Kiai Imaduddin, dan Kiai Imaduddin pun akan mengakui kebenaran kalau memang tesisnya sudah terbantahkan. Namun, untuk Kiai Imaduddin, ada hal yang kurang pas dari konsistensasinya. Karena, terlihat perjalanannya seperti sangat benci sama Habaib, dan tidak senada dengan tekadnya, yang akan mengakui bila sudah ada jawaban atas tesis ilmiahnya. Di sisi lain, Gus Fuad Pleret malah gencar untuk menyuruh, atau ambil jalan untuk klan Ba'alawi agar melakukan tes DNA. Itu masalahnya, kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa, tapi ya tes DNA, uji nasab kan jelas gagal. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Hafidh itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya ya itu udah dengar juga ya. Bahkan, dalam pernyataan tulisannya, Fuad Pleret mengatakan, stop debat kitab nasab, next bahas DNA. Apakah tesis Kiai Imaduddin sudah terpatahkan? Sehingga ngambil jalan stop bahas kitab nasab next tes DNA. Semua itu mungkin saja benar, karena melihat dari seorang alim yang tegas, lugas, dan sangat jelas. Bahwa seorang santri itu mematahkan Kiai Imaduddin dalam membahas nasab. Bahkan, seorang santri itu mengatakan bodohnya Kiai Imaduddin. Saya melihat hal ini, justru mempertanyakan daripada keilmuan daripada Kiai Imad itu. Beliau itu orang alim atau bukan? Orang alim atau orang jahil? Karena pemahaman terhadap kitab, ya, ketika membaca tentang kitab sezaman, itu sangat-sangat memalukan sekali pemahamannya.
tidak bisa membedakan apa itu thariq, metode, apa itu syarat. Dan masalah nasab ini, itsbatun nasab itu yang dibacakan di kitab Rasail fi Ilmil Ansab itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Tetapi metode, metodenya di situ ada banyak. Ada metode yang pertama, ada metode yang kedua, ada metode yang ketiga, ada metode yang keempat, yang kelima, keenam. Metode, kita pilih salah satunya saja, kita sudah cukup untuk mengitsbat suatu nasab. Ini adalah kekeliruan yang memalukan sekali. Salah paham, gagal paham dari Kiai Imad yang memalukan sekali. Orang begini kok ngarang kitab? Orang bodoh kok ngarang kitab? Kemungkinan dua sebenarnya. Ada kalanya memang beliau nggak tahu, jahil. Kemungkinan yang kedua itu bohong, atau culas, atau framing. Oleh sebab itulah, tesis ilmiah Kiai Imaduddin dianggap gugur. Di sisi lain, ada hal yang menarik. Tengku Kori sebagai teman dari Fuad Pleret, sekaligus tim dari Kiai Imaduddin dalam membongkar nasab habaib. Ia malah membongkar arus politik dari perjalanannya bersama Imaduddin CS. Ini karena sudah menyangkut pada suasana panjang ini. Ini sudah suasana mau ngejatuhin saya ini, teman-teman, ya. Kalau nggak digigit ya saya nggak gigit lah, ya kan. Cuman dianggapnya saya itu mau dijadikan seorang yang tunduk atas kemauan dia, kemauan mereka-mereka yang punya siasat politik yang mereka mungkin melalui proses masalah nasab ini mengambil manfaat untuk politik, teman-teman. Bukan hanya itu, Tengku Kori juga membeberkan DNA Gus Fuad Pleret yang dianggap bohong. Bahkan, selain masalah tes DNA, Tengku Kori juga membeberkan masalah uang. Nah sekarang rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, ya, semua punya data, katanya punya manuskrip, minta supaya mereka semua mau tes DNA. Coba dah, coba, ingin tahu saya. Dari orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo, DNA-nya kemana? Makanya jangan takut Bani Ba'alawi. Paham nggak kira-kira? Ya kalau saya itu bicaranya ilmiah, tidak ada di hati saya kotor untuk benci suatu nasab. Lalu, apakah semua ini politik pesanan? Seperti apa yang dikatakan Tengku Kori? Mengenai hal tersebut, Gus Fuad Pleret pun buka suara. Fuad Pleret mengatakan bahwa si Kori orang yang berbahaya. Bahkan, Fuad Pleret mengusir Tengku Kori agar jangan diikut sertakan dalam perjuangannya itu. Kori itu ya radikal menurut saya, cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Imad, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, ya, saya sampaikan bahwa Kori itu tidak boleh ada di barisan kita. Menurut Gus Fuad, pemikirannya Tengku Kori adalah pemikiran yang radikal. Dan pemikiran radikal itu tidak cocok untuk perjuangan membedah nasab Ba'alawi. Sekali lagi, Kori ini tidak boleh ada di barisan kita, karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu. Di sisi lain, Kiai Imaduddin menutupi perdebatan Tengku Kori bersama Kiai Yusuf Mubarok dan Gus Fuad Pleret. Namun, sangat disayangkan, Fuad Pleret malah menghapus keindahan Kiai Imaduddin yang mencoba menutupi perseteruan Tengku Kori bersamanya. Padahal, niat Kiai Imaduddin sangat baik dan bagus, guna menutupi kekisruhan yang terjadi di dalam kubunya. Namun apa daya, darah yang mendidih membuat Gus Fuad Pleret menghapus islah, atau perbaikan, dari Kiai Imaduddin. Hanya bisa berharap, semoga Allah memberikan jalan keluar, dan petunjuk dengan jelas kepada umat Islam yang sedang diajak muter-muter oleh polemik nasab tersebut. Semoga yang benar dikasih pertolongan, dan semoga yang salah dan dolim dikasih hidayah.